Di sebuah kerajaan yang diselimuti musim dingin yang indah, hiduplah seorang ratu yang sangat menginginkan seorang anak. Suatu hari, ketika ia sedang menjahit di dekat jendela yang bingkainya hitam seperti kayu hitam, ia melukai jarinya. 3 tetes darah jatuh ke atas salju yang menutupi jendela. Sang ratu menatap pemandangan itu dan berbisik, "Andai aku memiliki seorang anak." Kulitnya seputih salju ini, bibirnya semerah darah, dan rambutnya sehitam kayu jendela ini. Tak lama kemudian, harapannya menjadi nyata. Ia melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik luar biasa, persis seperti yang ia doakan. Sang putri diberi nama Putri Salju. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sang ratu meninggal dunia ketika Putri Salju masih sangat kecil. Raja pun menikah lagi dengan seorang wanita yang sangat cantik, namun hatinya penuh iri dan kesombongan. Ratu baru ini memiliki sebuah cermin ajaib. Setiap hari, ia akan bertanya, "Cermin ajaib di dinding, siapakah yang paling cantik di negeri ini?" Dan cermin akan menjawab, "Engkaulah yang tercantik, wahai ratu." Namun waktu berlalu. Dan Putri Salju tumbuh menjadi seorang gadis yang bukan hanya cantik luar biasa, tapi juga lembut hati, baik, dan disenangi semua orang di istana. Hari itu pun tiba. Ketika sang ratu bertanya pada cerminnya seperti biasa, dan sang cermin menjawab dengan kalimat yang mengubah segalanya. "Wahai ratu, engkau cantik. Tapi Putri Salju lebih cantik darimu." Ketika mendengar jawaban cermin bahwa Putri Salju kini lebih cantik darinya, hati sang ratu terbakar oleh rasa iri dan amarah. Ia tidak bisa menerima bahwa ada seseorang, terutama anak tirinya sendiri, yang bisa mengalahkan kecantikannya. Dengan suara dingin, ia memanggil seorang pemburu kerajaan ke kamarnya. "Bawa Putri Salju ke dalam hutan," katanya. "Dan bunuh dia. Buktikan dengan membawa pulang jantungnya." Sang pemburu, yang terbiasa memburu binatang liar, kaget. Ia tahu Putri Salju adalah gadis lembut yang tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi perintah ratu adalah mutlak. Dan ia tak punya pilihan. Keesokan paginya, ia membawa Putri Salju ke dalam hutan dengan alasan berburu. Gadis itu tidak tahu apa-apa, dan mengikutinya dengan tenang. Namun ketika mereka sudah berada jauh dari istana, sang pemburu gemetar. Ia mengangkat pisaunya, tapi tak sanggup. "Lari, putri. Lari sejauh yang kau bisa," serunya. "Jangan pernah kembali ke istana." Putri Salju kaget dan ketakutan. Tanpa bertanya, ia berlari secepat mungkin, menembus pohon-pohon besar dan semak tajam, hingga pakaiannya robek dan wajahnya dipenuhi air mata. Hari mulai gelap. Hutan menjadi menyeramkan, penuh suara burung malam dan bayangan aneh. Tapi Putri Salju terus berjalan, hingga akhirnya ia melihat sebuah rumah kecil tersembunyi di balik semak-semak. Dengan penuh harap, ia mengetuk. Tak ada jawaban. Maka ia mendorong pintunya perlahan. Dan masuk. Di dalamnya, semua benda sangat kecil. Kursi kecil, meja kecil, cangkir kecil, piring kecil, dan 7 tempat tidur mungil yang berderet rapi. Putri Salju sangat lelah. Ia mencicipi sedikit sup dari tiap mangkuk kecil, duduk sebentar di tiap kursi, lalu berbaring di salah satu tempat tidur. Dan akhirnya tertidur. Ketika malam telah turun sepenuhnya dan bintang-bintang menyala di langit, 7 kurcaci kembali dari pekerjaan mereka di tambang dalam hutan. Mereka bekerja keras setiap hari menggali permata dan batu mulia dari dalam tanah. Sesampainya di rumah, mereka melihat sesuatu yang aneh. "Siapa yang duduk di kursiku?" tanya kurcaci pertama. "Siapa yang makan dari mangkuku?" kata kurcaci kedua. "Siapa yang tidur di tempat tidurku?" seru kurcaci ketujuh. Lalu mereka semua berkumpul di sekitar ranjang terakhir. Dan melihat seorang gadis cantik tertidur pulas, napasnya lembut, dan wajahnya damai.
kurcaci-kurcaci itu saling menatap, bingung dan kagum. Mereka akhirnya sepakat untuk membiarkannya tidur dan tidak membangunkannya sampai pagi. Ketika matahari pagi menembus jendela rumah, Putri Salju perlahan membuka mata. Ia kaget melihat 7 pasang mata kecil menatapnya, tapi kurcaci-kurcaci itu tersenyum ramah. "Siapa namamu, Nona?" tanya salah satu dari mereka. Putri Salju duduk dan mulai menceritakan semuanya, tentang ratu jahat, tentang pemburu yang menyelamatkannya, dan tentang pelariannya ke dalam hutan. Para kurcaci mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka lalu berkata, "Jika kau mau tinggal di sini, kami akan menjagamu. Tapi dengan satu syarat, kau harus hati-hati. Ratu jahat itu mungkin akan mencarimu lagi." Putri Salju mengangguk. Ia sangat bersyukur. Mulai hari itu, ia tinggal bersama ke-7 kurcaci. Ia membersihkan rumah, memasak makanan, dan menyambut mereka setiap kali mereka pulang bekerja. Hari-hari pun berlalu dengan damai. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Karena jauh di istana, sang ratu kembali bertanya pada cerminnya. "Cermin ajaib di dinding, siapakah yang paling cantik di negeri ini?" Dan cermin menjawab, "Wahai ratu, engkau cantik." Tapi Putri Salju, yang hidup bersama kurcaci di hutan, lebih cantik dari segalanya. Begitu mendengar dari cerminnya bahwa Putri Salju masih hidup dan kini lebih cantik darinya, sang ratu sangat murka. Ia tak bisa membiarkan gadis itu hidup lebih lama. Ia pun merencanakan sendiri cara untuk menghabisi Putri Salju, dengan penyamaran. Ia mencampur ramuan sihir ke dalam sebuah apel merah mengilap. Separuh dari apel itu tampak biasa dan lezat, tapi separuh lainnya penuh racun yang mematikan. Hanya satu gigitan, dan Putri Salju akan tidur untuk selamanya. Setelah siap, sang ratu menyamar menjadi seorang nenek tua penjual buah. Ia berjalan jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya sampai di depan rumah kecil para kurcaci. Putri Salju saat itu sedang sendiri, karena para kurcaci sedang bekerja. Ia ingat pesan mereka untuk tidak membuka pintu pada siapapun. Maka ketika nenek tua itu datang dan berkata, "Nona manis, maukah kau mencicipi apel segarku?" Putri Salju menjawab dengan sopan, "Maaf, saya tidak boleh membuka pintu untuk orang asing." Sang ratu pura-pura kecewa, lalu berkata, "Oh, tidak apa-apa. Tapi bolehkah aku duduk sebentar? Kakiku sudah tua dan pegal." Melalui celah jendela, ia memperlihatkan apel yang berwarna merah cerah. "Lihatlah, betapa manis dan segarnya apel ini. Aku akan memotongnya 2. Aku makan yang 1. Kau makan yang lainnya." Putri Salju, melihat bahwa nenek itu memakan separuh apel tanpa apa-apa terjadi, akhirnya tergoda. Ia membuka jendela dan menggigit separuh apel yang beracun itu. Dalam sekejap, apel jatuh dari tangannya. Putri Salju terhuyung dan roboh ke lantai. Matanya terpejam. Nafasnya lenyap. Sang ratu tersenyum licik. "Akhirnya, aku yang paling cantik di dunia." Lalu ia pergi, tertawa puas. Saat kurcaci-kurcaci kembali dari tambang dan menemukan Putri Salju terbaring kaku di lantai, mereka sangat sedih. Mereka mencoba segala cara untuk membangunkannya, memanggilnya, mengelilinginya dengan bunga, menyentuh pipinya yang masih hangat, tapi tak ada hasil. Putri Salju tak bangun. Namun, karena ia masih tampak cantik dan damai seperti tertidur, mereka tak sanggup menguburnya. Mereka membuat peti dari kaca, dan meletakkannya di tengah hutan, agar dunia tahu betapa murni dan indahnya hati sang putri. Hari demi hari, mereka menjaga peti itu dengan cinta dan kesetiaan. Hari-hari berlalu. Musim berganti. Dan para kurcaci tetap setia menjaga peti kaca tempat Putri Salju terbaring seperti tidur. Suatu hari, seorang pangeran dari kerajaan tetangga yang sedang berburu tersesat di hutan.
Ia melihat sesuatu yang bercahaya di antara pepohonan dan mendekat. Hingga ia melihat peti kaca yang indah dan gadis berambut hitam, berkulit seputih salju, dan berwajah damai tertidur di dalamnya. Ia terpesona. Tak pernah ia melihat seseorang seindah dan setenang putri salju. Siapa dia? Tanya sang pangeran pada para kurcaci. Mereka pun menceritakan kisah sedih putri salju, bagaimana ia dikhianati dan diracuni oleh ratu jahat. Hati sang pangeran tersentuh dalam. Ia merasa seolah sudah mengenal putri salju sejak lama. Dengan air mata di matanya, ia berkata, "Izinkan aku membawanya ke istana. Aku ingin dia beristirahat dalam keindahan dan kehormatan yang layak ia dapatkan." Para kurcaci, walau berat hati, setuju. Mereka tahu pangeran ini berhati baik dan tulus. Saat para pengawal mengangkat peti kaca itu, salah satu dari mereka tersandung batu kecil. Peti terguncang sedikit, dan sepotong apel yang tersangkut di tenggorokan putri salju terlepas. Putri salju tiba-tiba terbatuk pelan, dan membuka matanya. "Di mana?" "Aku," bisiknya lemah. Kurcaci bersorak. Pangeran terbelalak, lalu tersenyum dengan penuh haru. Semua mata berkaca-kaca melihat keajaiban itu. Dengan lembut, sang pangeran berlutut dan berkata, "Kau telah tidur terlalu lama di dunia penuh kejahatan. Tapi jika kau mau, bangunlah bersama seseorang yang ingin melindungimu dengan kebaikan." Putri salju menatapnya dan tersenyum. Beberapa waktu kemudian, pernikahan besar pun digelar. Kerajaan bersukacita. Para kurcaci duduk di barisan terdepan sebagai tamu kehormatan. Sang ratu jahat. Ia menerima hukuman yang setimpal, dan tak pernah lagi bisa menyakiti siapapun. Dan putri salju. Ia hidup bahagia bersama sang pangeran, dengan hati yang tulus dan kerajaan yang penuh damai. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya. Terima kasih sudah ikut perjalanan seru bareng Urban Journey. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru selanjutnya. Aktifkan lonceng, karena setiap tempat punya cerita, dan setiap perjalanan punya makna. Sampai ketemu di video berikutnya.